Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan. Bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya yang masih kafir? Yakni bukan orang Islam. Dia kafir. Nah, ada kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan kisah ini berkaitan dengan ibunya. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan bahwa Ummu Sa'ad, yaitu ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, bersumpah tidak akan berbicara kepada anaknya, dan ibunya itu juga tidak mau makan dan minum, karena menginginkan Sa'ad murtad dari ajaran Islam. Ummu Sa'ad menginginkan Sa'ad murtad dari agama Islam. Ummu Sa'ad ini mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ibunya Sa'ad ini berkata, "Aku tahu bahwasanya Allah menyuruhmu berbuat baik kepada ibumu, dan aku menyuruhmu untuk keluar dari ajaran Islam." Kemudian selama 3 hari, Ummu Sa'ad, ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak makan dan tidak minum, meskipun Sa'ad memberinya makan dan minum. Bahkan dia tetap memerintahkan Sa'ad untuk kufur, untuk murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyangnya. Maka sebagai seorang anak, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak tega dan merasa iba kepada ibunya. Berkaitan dengan kisah ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu seperti yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-8. Sedangkan wahyu yang kedua terdapat dalam surat Luqman ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat Luqman ayat 15. Turunnya ayat ini membuat keyakinan dan keimanan Sa'ad bin Abi Waqqas semakin bertambah mantap, dan akhirnya Sa'ad pun membuka mulut ibunya dan memaksa ibunya makan. Dengan demikian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu tidaklah berbuat kekafiran, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang bersamaan dia bisa berbuat baik, berbakti kepada ibunya. Silakan dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat-ayat tersebut.
Para ulama mengambil dalil dari ayat di atas tentang wajibnya berbakti dan bersilaturahim, menyambung tali silaturahim kepada orang tua meskipun keduanya masih kafir. Sementara orang kafir yang dimaksud dalam permasalahan ini bukanlah kafir harbi. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini bukan kafir harbi. Kafir harbi apa? Itu orang kafir yang menentang dan memerangi Islam, yang membunuh kaum muslimin, membantai, memerangi kaum muslimin. Ya, apabila orang tuanya bukan kafir harbi dan tidak menyerang kaum muslimin, maka selayaknya sang anak bergaul bersama mereka dengan baik dan tetap bersilaturahim kepada kedua orang tuanya itu. Hal tersebut dilandaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Dalam surat Luqman ayat 15 tadi, dan bergaulilah dengan keduanya di dunia ini dengan baik. Kemudian di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. Kisah di ayat ini terjadi pada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ia berkata, "Ibuku mendatangiku saat dalam keadaan musyrik pada masa perjanjian dengan Quraisy. Lalu aku meminta fatwa, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Na'am, sili ummak.' Benar, hendaklah engkau menyambung silaturahim dengan ibumu." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2620 dan nomor-nomor yang lainnya, dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini pada nomor 1003 dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Secara fitrah manusia, seorang anak akan mencintai orang tuanya karena mereka lah yang telah melahirkannya dan mengurusnya. Tetapi jika mencintainya karena iman, maka tidak dibenarkan. Ini mencintainya karena iman sementara dia orang kafir, maka tidak dibenarkan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون." Engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad,
tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, ataupun keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan oleh Allah dengan keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kedua orang tua kita itu kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak boleh berbakti dan bersilaturahim dengan keduanya, dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudh zalimun. Sungguh Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Maka barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat ke-9. Dengan demikian, kita tidak boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir harbi yang memerangi kita dan mengusir kita dengan dalil ayat ini. Bahkan seandainya bertemu mereka di medan perang, maka boleh kita untuk membunuh mereka. Boleh mereka dibunuh. Kenapa? Mereka memerangi kita. Ya, hal tersebut pernah terjadi pada seorang sahabat, Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu, dengan bapaknya pada waktu perang Badar. Bapaknya ikut berperang di medan pertempuran dan dia berada di pihak kaum musyrikin, ayahnya di pihak kaum musyrikin. Kemudian Abu Ubaidah pun membunuhnya. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam.